Baik, saya lanjut dengan uji yang kedua. Ya, uji yang kedua dan ketiga ini sebenarnya sudah familiar, sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Yang kedua ini ada uji tanda atau sign test ya. Jadi, kapan kita menggunakan sign test? Ini kita gunakan untuk menentukan apakah median dari populasi ini besarnya sama, lebih kecil atau lebih besar dari nilai tertentu. Lalu juga untuk menentukan apakah benar ada perbedaan antara data berpasangan, misalnya diukurnya sebelum dan sesudah. Untuk uji tanda, ini dia menguji median dari suatu populasi atau yang kita lambangkan dengan M ya. Ini persis dengan uji T untuk satu nilai tengah dengan asumsi populasinya kontinu, uji statistik untuk jumlah sampel yang kecil ya. Di sini dapat menggunakan aproksimasi normal jika N-nya lebih besar atau sama dengan 10. Nah, ini asumsi-asumsi pada uji tanda ya, intinya sampelnya saling bebas, peubahnya minimal ordinal, dan peubah yang diukurnya itu kontinu. Oke, sebenarnya uji tanda yang di dua populasi ini sama persis dengan uji tanda yang di satu populasi. Ini hipotesisnya sama, untuk statistik ujinya juga kurang lebih sama ya. Ya, di sini terus kaidah keputusannya juga sama persis dengan yang kita pelajari minggu lalu. Nah, di sini untuk aproksimasi sampel besar kita bisa gunakan statistik uji Z. Nanti untuk kaidah keputusannya kita bisa bandingkan dengan Z alpha atau Z alpha per 2 sesuai dengan hipotesisnya. Oke, nah apa bedanya ya? Bedanya di sini. Nah, ini saya punya contoh soal, tapi di sini dia sudah langsung datanya ini transit time ya. Jadi hanya satu data. Ini sama persis dengan yang kita lakukan di perkuliahan sebelumnya. Ya, menghitung S-nya yang mana, terus kita hitung nilai peluangnya, kita bandingkan ke tabel, dapat keputusan. Nah, ini yang berbeda. Di sini ada contoh dua populasi ya. Saya ambil contoh yang tadi ya, resep lama dan resep baru. Nah, apakah resep baru ini lebih disukai? Jika iya, maka skor M new pasti akan lebih besar dari M old. Ya dong, karena kalau lebih suka, dia akan memberi nilai skor yang lebih besar. Oke, jadi kita selisihkan dulu, kita hitung dulu selisih dari M new dikurangi M old ya. Jadi kalau M new lebih disukai, dia kan nilainya akan lebih besar dari M old. Otomatis selisih ini nilainya akan positif. Makanya asumsinya M lebih besar dari 0. Nah, M lebih besar dari 0 ini tidak mengandung sama dengan kita taruh di H1. Oke, pertama apa yang kita lakukan? Kita hitung selisihnya dulu antara yang new dengan old ya. Tadi kan kita asumsinya yang new lebih besar ya. Jadi saya kurangi new dengan old, dapat nilai ini. Nah, ini dianggap sebagai data baru yang akan kita olah ke uji tanda. Jadi data yang old dan new ini ditutup dulu, dilupakan. Kita pakai data yang baru ini. Lalu tahap selanjutnya kan XI dikurangin M0. Nah, tadi sesuai dengan hipotesisnya ya. M0-nya ini sama dengan 0. Sehingga di sini semuanya XI-nya kita kurangi 0. Lalu kita keluarkan saja tandanya saja ya, seperti di perkuliahan sebelumnya. Oke, kalau sudah, tadi ini hipotesisnya, ini S plus dan S min-nya ya. Untuk S-nya berarti kita pakai yang S min sesuai dengan pilihan hipotesisnya. Tahapan selanjutnya sama persis dengan di uji tanda satu populasi.
Nah, tapi di sini saya akan menambahkan tahapan menggunakan Minitab ya. Bagaimana cara menghitung selisih? Nah, selisihnya kalau saya sudah input tadi data yang old sama new, menghitung selisihnya ini di C4, saya kasih nama XI, ini bisa masuk ke kalkulator. Lalu kita taruh hasil di XI ini ya, isinya adalah new dikurangi old, lalu diokekan saja. Nah, nanti dia akan muncul peubah baru yang namanya XI. Nah, ini nanti yang kita masukkan ke stat non-parametric one sample sign. Nah, yang kita masukkan adalah yang XI, yang old sama yang new-nya sudah tidak digunakan lagi ya. Tes mediannya tadi 0 ya, M0-nya 0, terus alternatif atau H1-nya itu greater than. Oke, ini hasilnya. Oke, bisa terlihat di sini hasilnya P-nya 0,6563. Ini p-value-nya. Kalau kita bandingkan dia dengan alfa, misalnya alfanya 0,05, berarti kan dia lebih besar. Kalau lebih besar, kesimpulannya adalah terima H0. Ya, seperti itu kira-kira. Baik, saya lanjut ya. Selanjutnya ini adalah uji peringkat bertanda Wilcoxon. Ini pun sama persis dengan yang kita pelajari di perkuliahan sebelumnya. Jadi ini alternatif ya untuk uji data berpasangan ya. Nah, makanya jadi untuk yang kedua uji ini, uji tanda dan uji Wilcoxon ini digunakan untuk data berpasangan. Nah, metodologi dari uji data berpasangan ini membutuhkan data minimal berskala interval ya. Asumsi bahwa populasi beda antara pasangan observasi ini menyebar normal. Jika asumsi menyebar secara normal tidak terpenuhi, maka uji peringkat bertanda Wilcoxon dapat digunakan. Ya, ini asumsi-asumsinya ya, kurang lebih mirip lah dengan di pertemuan yang kemarin. Oke, statistik uji yang kita gunakan juga sama persis. Tahapannya juga sama ya. Ini statistik ujinya untuk masing-masing hipotesis ya. Ini kaidah keputusan yang kita gunakan juga sama dengan melihat ke tabel A3. Nah, untuk aproksimasi sampel besar, kita bisa gunakan T bintang dengan rumus ini pada statistik uji. Lalu kaidah keputusannya ini kita gunakan yang A, B, C sesuai dengan hipotesisnya. Oke, ini ada salah satu contoh kasus ya, tentang pengamatan pasien ya pada saat 0 jam lalu 24 jam. Nah, ini disebut sebagai pengamatan berpasangan. Kenapa? Karena ini objek yang diteliti sebenarnya sama nih. Pasien 1, 2, 3, 4 sampai 9 ini orangnya sama, lalu kita amati dia sesudah dan sebelum sehingga bisa menggunakan uji Wilcoxon. Ya, ini khusus data berpasangan. Oke. Untuk hipotesisnya di sini ya, kan tadi kita lihat pertanyaannya. Buktikan bahwa terapi urokinase menurunkan tekanan pembuluh arteri. Artinya apa di sini? Artinya kalau menurunkan tekanan pembuluh arteri ya. Di sini kita lambangkan yang di yang kita amati M pada saat 0 jam dengan M pada saat 24 jam. Kalau harapannya dengan terapi tadi tekanannya menurun, berarti M0 itu pasti lebih besar daripada M yang 24. Nah, ini nanti yang akan kita jadikan sebagai hipotesis ya. Oke, kita lihat di slide selanjutnya. Nah, ini dilambangkannya dengan M2 dan M1 ya.
M2 kurang dari M1 ya. M yang 24 itu diharapnya lebih kecil dari yang M1. Nah, nanti kan kita anggap dia sebagai data perpasangan, berarti kita harus hitung selisihnya. Nah, sehingga nanti yang dimasukkan ke hipotesis adalah median dari selisihnya, atau yang di sini dilambangkan dengan MD. MD ini dihitung dengan rumus M2 dikurangi M1 ya. Oke, sehingga di sini kalau M2 dikurangi M1, ini M1-nya pindah ke sebelah kiri, ini akan menjadi MD lebih besar sama dengan 0 versus MD kurang dari 0. Oke, tahapannya seperti biasa kita cari dulu selisihnya ya. Lalu kita hitung peringkat dari DI tadi setelah dihilangkan tandanya ya. Nah, setelah itu ya di sini perhatikan ada nilai DI yang sama dengan 0. Kemarin aturannya kalau ada ties atau nilai yang sama atau DI yang sama dengan 0 ini dihilangkan. Jadi dia tidak diikutsertakan lagi. Oke. Nah, ini kenapa ini minus semua peringkatnya, karena sudah diperingkatkan tandanya langsung dikembalikan lagi. Ya, jadi mulai dari yang paling kecil nih 3, peringkat 1, 5, peringkat 2 ya, karena di sini ada minusnya, semua dikembalikan lagi ke peringkatnya. Oke, kita dapat T plusnya 0, T minnya 36. T-nya ini adalah nilai minimum ya antara T plus dan T min, karena yang paling kecilnya 0, berarti di sini T-nya adalah 0. Nah, di sini kita lihat tabel Wilcoxon ya. Tabel Wilcoxon kita punya tadi N-nya yang 9. Ini kan yang kita cari ya. Pada saat T-nya 8 di N9 ini, peluangnya 0,0488. Oke, sehingga ini kita peroleh T9-nya ini adalah 8, p-value-nya 0,0488. Ya, karena T plus itu kurang dari T9 0,05, maka kita tolak H0. Ya. Berarti kesimpulannya itu cukup bukti untuk mengatakan bahwa terapi urokinase ini menurunkan tekanan pembuluh arteri paru-paru pada pasien penderita pulmonary thromboembolism akut. Oke, ini contoh penggunaan di Minitab-nya kurang lebih sama ya. Kita pilih stat, non-parametric, one sample Wilcoxon ya. Kita sesuaikan saja tes median dan alternatifnya, dan ini hasilnya, dan ternyata hasilnya memang tolak H0 ya. Baik, di sini ada 3 contoh latihan soal untuk uji Mann-Whitney, lalu uji peringkat bertanda Wilcoxon. Bisa juga gunakan uji tanda ya, karena datanya berpasangan. Dan ini juga sama ya. Silahkan dicoba. Boleh dicoba secara mandiri ataupun pada saat praktikum nanti.